Saat ini kami sedang memasuki Kapernaum atau sering disebut the town of Jesus, kota Yesus. Ini salah satu kota yang penting dalam perjalanan hidup Yesus. Ini jalan masuk ke Kapernaum. Halo, yes. Halo, Tommy. Kapernaum. Ya, Kapernaum, the town of Jesus. Kapernaum, kota Yesus. Karena memang Yesus melakukan banyak perbuatan dan kebaikan serta mujizat-mujizat di Kapernaum. Ini selama kurang lebih 3 tahun di tempat ini. Nahum, nama orang. Bapak Ibu, kecuali Kapernaum artinya desa Nahum. Di zaman Tuhan Yesus, daerah Danau Galilea ada 4 kota. Di selatan ada kota Tiberias. Orang Yahudi boleh masuk kota Tiberias? Enggak. Di sini ada 3 kota, ada Betsaida di atas, ada Kapernaum di sini, di sana ada kota lain namanya Korazim. Kalau Tuhan Yesus turun dari Nazaret, dia tidak bisa masuk ke Tiberias, tapi dia bisa masuk Betsaida, Korazim, sama Kapernaum. Kenapa dia pilih dan masuk Kapernaum? Siapa tinggal di sini? Siapa punya rumah di sini? Petrus. Siapa tinggal di rumah Petrus? Mertua lagi. Ya, ibu mertuanya. Dan dia sakit. Petrus minta Tuhan Yesus masuk ke sini untuk berdoa. Bukan dia. Karena itu Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum dan tidak ke Betsaida atau di Korazim. Siapa punya rumah di Betsaida? Ada yang tahu? Mateus dia orang Betsaida. Betsaida artinya apa? Beit rumah. Saida orang nelayan. Rumah nelayan. Ya. Nah, orang Kapernaum mereka tinggal di
tepat pantai Danau Galilea. Mereka semua orang nelayan. Betsaida jauh dari Danau Galilea. Kenapa namanya rumah orang nelayan? Karena Betsaida di atas Sungai Yordan. Di Sungai Yordan ada ikan juga. Mereka menjara ikan di sana. Di zaman Tuhan Yesus, Kapernaum itu kampung besar. Orang Kapernaum, menurut kamu Bapak Ibu, mereka orang miskin atau orang kaya? Gimana orang kaya? Mereka orang nelayan. Banyak punya kapal. Tapi benar mereka orang kaya. Gimana saya bisa tahu? Pagi ini saya minta kamu lihat batu-batu lokal daerah Galilea warna apa? Hitam. Batu vulkanis kita bisa lihat. Tapi kalau kita masuk ke Kapernaum, langsung kita ketemu sinagoga mereka. Mereka membangun sinagoga besar pakai batu kapur. Di mana di Israel kita lihat semua rumah-rumah dibangun oleh Di Kapernaum. batu kapur. Yerusalem, Bethlehem, daerah Judea. Artinya mereka harus beli semua batu dari sana kirim ke sini. Di mana orang nelayan bisa jadi orang kaya begitu? Singkat hari pertama saya menjelaskan gimana orang Mesir melakukan bisnis dengan orang Mesopotamia dan orang kontrol Israel selalu minta dari Kapernaum ke Yerusalem. Artinya apa? 3 kali raya Paskah. Artinya 3 tahun. Lagi Tuhan Yesus disatukan di tahun 33. Artinya berapa tahun total Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat di Israel? 3 tahun. 3 tahun itu Tuhan Yesus tinggal di mana? Di Kapernaum. Artinya Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat di Kapernaum? Pasti. Banyak, mungkin 80% mujizat-mujizat Tuhan Yesus lakukan di sini. Betul? Kurang logik Bapak Ibu. Kurang logik. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem aja. Orang masih tinggal di Bethlehem. Orang masih tinggal di Bethlehem Bapak Ibu? Masih. Tuhan Yesus melakukan satu mujizat ada di Yerusalem. Orang masih tinggal di Yerusalem. Tuhan Yesus melakukan 3 mujizat aja di kampung Kana. Orang masih tinggal di sana. Masih. Di mana-mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, jadi tempat suci orang masih tinggal. Tuhan Yesus melakukan di sini banyak mujizat. Mana orang Kapernaum? Mereka orang kaya atau miskin? Mereka orang kaya. Kaya. Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus bilang untuk orang kaya dan acara mereka masuk ke surga? Lebih gampang unta masuk lubang jarum dari orang kaya masuk ke surga. Bapak Ibu, orang Kapernaum mereka tidak orang dari mana-mana dengar cerita untuk Yeshua dari Nazaret yang melakukan mujizat. Bapak Ibu, orang Kapernaum dari awal pagi sampai akhir malam, sehari-hari lihat gimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tapi mereka percaya? Tidak. Karena itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah sekali tentang orang Betsaida, Kapernaum, dan kira-kira 700 tahun sesudah Tuhan naik ke surga,
ada gempa bumi besar sekali di Israel. Semua kota-kota di Israel termasuk Bethlehem, Yerusalem, Bet Shean, semua. Tapi semua kota-kota lain langsung dibangun lagi. Betsaida, Kaper. Bapak Ibu, kenapa di Kapernaum ada satu rumah aja tanpa atap? Betul. Ada cerita di Alkitab gimana dalam hari Syabat banyak orang kumpul di rumah Petrus. Mereka minta lihat Tuhan Yesus. Ada satu orang lumpuh. Teman-teman dia minta bawa dia ke Ya, yang diturunkan dari atas atap. Menurut Alkitab, mereka tidak bisa tiba sampai pintu. Penuh orang, betul. Mereka naik ke atas dan mereka menaburkan atap rumah Petrus, turun dia dari atas. Hari ini, Bapak Ibu, kalau orang muda jalan-jalan ke mana-mana, mereka mau kasih teman tahu, oh, saya sekarang di Kapernaum. Mereka melakukan apa? Apa itu? Indonesian people. Update status, semua tahu. Tapi apa orang melakukan Bapak Ibu sebelum ada kamera, sebelum ada teknologi? Mereka di mana-mana bikin grafik. Apa itu? Mereka tulis nama mereka di mana-mana. Ini bisa lihat di bawah rumah ada apa? Di rumah di sana yang tanpa atap, orang arkeologi ketemu 100 nama dalam bahasa Ibrani yang tulis di zaman Tuhan Yesus. Ada di sana nama Shimon. Siapa Shimon? Petrus. Shimon Petrus. Ada nama Andre. Siapa Andre? Rasul. Matitiau. Mateus. Yeshua. Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mereka ketemu rumah Petrus yang asli. Saya tahu kalau kamu naik bersama Khalid ke gereja Nativity, dia bilang kepada kamu, Ratu Helena, Ibu Kaisar Konstantin membangun gereja yang pertama di dunia di Beirut. Bapak Ibu, Khalid tidak salah, Khalid tidak. Tapi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga sampai tahun 333, kalau Kaisar Konstantin menerima Tuhan Yesus, orang Romawi selalu cari orang Yahudi yang terima Tuhan minta bunuh mereka. Tidak bisa bilang semua orang Kapernaum tidak terima Tuhan. Ada beberapa yang terima. Tapi mereka tidak bisa lagi ibadah di sinagoga. Kurang aman. Mana mereka bisa ibadah di Kapernaum yang itu tempat lebih aman? Di dalam rumah Petrus. Menurut saya, Bapak Ibu, tinggal di sana, di dalam 3 tahun. Di rumah Simon. Saya tidak lupa tanya Bapak Ibu. Tapi sekarang tidak boleh salah jawab. Kapernaum Bapak Ibu, tempat asli atau tradisi? Asli Bapak Ibu. Tuhan Yesus tinggal di sini 3 tahun. Melakukan di sini banyak. Ada beberapa objek kita mau foto di sini. Foto sinagoga di Kapernaum. Kita mau foto rumah Petrus. Di belakang ada patung Petrus Bapak Ibu. Kamu lihat Petrus campur, dia besar. Dia pegang 2 kunci. Karena dia dapat prioritas 2 kali kunci ke surga. Dan di kaki Petrus ada ikan Petrus. Bapak Ibu, boleh foto dengan patung Petrus itu, tapi harus hati-hati.
kenapa? Di kaki Petrus ada ikan. Ikan Petrus di sini nakal sekali, dia suka menggigit orang dari Indonesia, Bapak. Bapak Ibu, Bapak Ibu, masih ada minyak zaitun, masih ada Sungai Yordan, dan jalan ke border kira-kira 20 menit sampai bis. Jangan lupa kalau kamu keluar dari gereja, dari pintu gereja, mundur ke belakang, bisa foto dengan tulisan itu The Town of Jesus. dan balik. Sebelum bubar, Pak Sekdes mau bertanya. Ini sinagoga, Diceritakan mulai lahir sampai umur 12. sedangkan di bawah itu Lagi muncul namanya rumah Petrus. umur 30 sampai ke Lalu ada satu lagi, apa diceritakan lagi. Jadi selama umur 12 ya, patung Santo Petrus. kemana dia? Di buku Yahudi tidak ada informasi, tidak ada. Di mana-mana tidak ada informasi. Hanya cerita umur 12 dia bersama keluarga suci ke Beit Suci yang balik. Itu interesting, seperti Yusuf. Saat ini kami sedang ada di Kapernaum. Ya, ada 3 tempat yang bersejarah di tempat ini. Ada satu sinagoga, itu yang di belakang itu, yang ini, ya, sinagoga yang tinggal puing-puing saja, ya. Oke, ini sinagoga. Allora, prima cosa c'è una netta differenza tra donna e uomo, che se sei donna non hai l'obbligo di fare niente, nasci, punto e basta. Lalu Ovviamente nelle famiglie ada rumah Petrus depan ini. Ya, ini rumah Petrus. Ya. Lalu ini ada tembok-tembok puing-puing sisa reruntuhan karena gempa, ya. Rumah Petrus ini. Ya. Yang sekarang menjadi kapela yang penting bersejarah di tempat ini. Ya, ini di belakang rumah Petrus. Ya. Ya, ini yang disebut dengan rumah Petrus. Ya, rumah Petrus karena memang ya, Petrus ini berasal dari Kapernaum ini. Ya, dia sebagai nelayan dan tinggal di pinggir Danau Galilea di Kapernaum. Ini rumah Petrus. Oke.
Petrus ya. Ini. Ini Oke, thank you. memasuki gereja Petrus. Ini dalamnya gereja Santo Petrus. Dari rumah Petrus. Saat ini kami sedang di kota Kapernaum atau the town of Jesus, kota Yesus. Ya. Kapernaum ini terletak di 2,5 mil dari aliran Sungai Yordan yang masuk ke dalam Danau Galilea. Ya. Ini salah satu peninggalan sejarah dari Kapernaum ini. Ya. Ini ada rumah Petrus. Rumah mertua Petrus ya. Dan pada masa Yesus, kota yang merupakan pusat kebudayaan dan juga pusat pemerintahan Romawi ini mungkin merupakan kota yang terbesar dan terkaya di sepanjang Danau Galilea. Ketika Yesus meninggalkan Nazaret, dia pergi ke Kapernaum dan menjadikannya sebagai pusat pelayanan dan karya-karya Yesus selama kurang lebih 3 tahun di Kapernaum ini. Ya. Di Kapernaum Yesus memanifestasikan banyak kebaikan dan juga kemahakuasaannya. Ya. Ini ada di belakang ini ada sinagoga ya, yang tinggal reruntuhan saja karena gempa ya. Ini ya. Dan di Kapernaum ini juga terdapat rumah Petrus ya, ini yang di belakang ini Petrus. Kita bisa baca dalam Matius 8:5, dan di sini juga Yesus mengajar di sinagoga ya, dalam Markus bab 1 ayat 21. Lalu Yesus menyembuhkan orang kusta dan ibu mertua Petrus serta anak perempuan seorang perwira ya, di Markus bab 8 ayat 1 sampai 15. Juga menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan lewat atas atap rumah ya, dari rumah mertua Petrus. Kalau kita dengar dalam kisah Injil bagaimana orang menggotong seorang yang lumpuh dan diturunkan dari atas atap rumah ya, terjadi di rumah mertua Petrus ini ya. Oke. Dan juga mujizat-mujizat lain. Yesus juga pernah bernubuat tentang kota Kapernaum ya, di Matius 11:23 sampai 24 ya, yang digenapi dengan hancurnya kota ini dan hilang ya, untuk waktu yang cukup lama.
Dan saat ini Kapernaum tidak lain dari tumpukan reruntuhan di tengah pepohonan palem di dekat danau, ya. Dan Kapernaum ini digali pada tahun 1905 dan penemuan terpenting adalah sinagoga tua yang terkenal yang tadi sudah diperlihatkan, ya. Juga penemuan yang baru-baru ini ditemukan sisa-sisa gereja yang dibangun pada abad ke-5 yang dibangun di atas satu tempat yang dianggap sebagai rumah Petrus yang di atas ini. Ya. Lalu ya, peninggalan lain di sini juga ada patung Santo Petrus, ya. Ini patung Santo Petrus, ya. Ini patung Santo Petrus ini, di bawahnya ada tulisan, dan engkau Petrus, di atas batu badas ini akan kudirikan gerejaku. Kita bisa baca dalam Injil Matius, ya. Matius bab 16 ayat 18. Ya, selamat sore untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.